Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi abraza min aynil wujudi sirral khususiyyah as-sari jamaluha fi jami'il awalim al-mulkiyah wal malakutiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin qiblatal arwahil arshiyah wa fardil hadratil dhatiyah wa turit tajalliyatil ihsaniyah nuqtatil infi'alil madhiyah minha marakizul anwaris samadiyah wa ala alihi wa sahbihi syu'a'i nurih wa nujumi badrih wa turjumani nahyih wa amrih. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah Al-Faqir, saya pribadi akan menerjemahkan dan menjelaskan isi dari kitab sifat-sifat atau cara-cara sholatil muqarrabin, sholatnya para wali, sholatnya mereka orang-orang yang dekat dengan Allah, didekatkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, karya daripada Al-Imam Hasan bin Saleh Al-Bahr Al-Jufri radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Insyaallah kita akan buat beberapa episode yang mana mulai dari sebelum takbiratul ihram sampai salam. Insyaallah nanti beberapa episode kita akan buat begitu supaya ketika kita, ya ini harapan kami, supaya insyaallah mudah-mudahan diridhoi Allah, diridhoi Rasulullah, diridhoi beliau Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr. Mudah-mudahan pemirsa atau siapapun yang nonton di YouTube Ashabul Yamin di episode sholat ini, insyaallah mudah-mudahan bisa lebih khusyuk sholatnya dan lebih mengerti tujuan-tujuan dalam sholatnya. Yang mana karena sholat itu adalah yang paling terpenting, maka insyaallah kita akan mulai perdana untuk studio kita ini insyaallah dengan masalah sholat. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama sebelum kita sholat, ya, sebelum kita sholat, kita harus memperhatikan bersuci. Makanya di kitab-kitab fikih itu pertama kali pasti dimulai dengan kitabut thaharah, memulai dengan thaharah, bersuci. Bersuci itu ada yang hissiyah, ada yang ma'nawiyah. Ada yang sifatnya nyata, seperti wudu, seperti tayamum, mandi wajib, membersihkan najis, mensucikan najis, gitu ya. Dan juga ada yang sifatnya ma'nawiyah, ya. Sifatnya adalah ma'nawi, gak kelihatan kotorannya, najisnya. Seperti kotoran yang dalam hati, najis yang dalam hati, maka itu gak kelihatan, juga harus disucikan. Jadi sebelum kita masuk ke dalam sholat, menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita harus fokus bersuci, persiapan untuk menghadap Allah. Ini filosofinya juga bisa didapatkan sebelum Nabi Muhammad berangkat Isra dan Mi'raj. Itu Nabi Muhammad dibelah dadanya. Dibelah dadanya, ya, yang mana itu adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada malaikat Jibril untuk dikeluarkan hati Nabi Muhammad SAW, dibelah dada Nabi Muhammad SAW, dikeluarkan hati. Akan tapi bukan berarti hati Nabi Muhammad kotor, enggak. Akan tetapi dikatakan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam Maulid Syamsud Durar beliau menyatakan walakin zaduhu tuhran ala tuhri. Para malaikat mengeluarkan hati Nabi, ya, hatinya Nabi Muhammad itu bukan dibersihkan dari kotoran, akan tetapi tuhran ala tuhri, suci di atas suci, sudah sangat suci, tidak ada hati yang lebih suci dari hati Nabi Muhammad. Akan tetapi
ditambah suci lagi. Ya, ditambah suci lagi. Nah, ini filosofinya. Makanya kita kalau mau sholat, kan Nabi Muhammad kan Isra Mi'raj ini kan oleh-olehnya menerima perintah sholat. Tidak ada perintah Allah yang tanpa perantara, kecuali hanya perintah sholat 5 waktu. Itu tanpa perantara. Tanpa perantara malaikat Jibril, tanpa perantara dari ilham, mimpi, enggak ada. Langsung pertemuan Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Dapat perintah sholat. Ini kan berarti kan filosofinya begitu. Jadi setelah hati Nabi Muhammad ditambah suci di atas kesuciannya, kemudian Nabi Muhammad menghadap Allah. Kan begitu, menghadap Allah. Ini berarti kan toharah sebelum sholat. Suci sebelum kita masuk ke dalam sholat. Makanya perintah mensucikan najis itu kan sangat penting. Sampai Nabi Muhammad SAW beliau menyampaikan kebanyakan orang diazab di dalam kubur itu gara-gara 2 hal. Yang pertama, gara-gara namimah, mengadu domba, suka ngadu domba. Ya'iyadzubillah. Yang kedua karena urusan istinjanya, mensucikan najisnya ketika dia buang air kecil, buang air besar, nggak bener. Nggak suci. Cuma yang difikirkan hanya bersih, tapi tidak suci. Padahal nggak mesti sesuatu yang bersih itu suci. Nggak mesti. Nah, jadi orang hanya menganggap bersih itu suci. Nggak. Suci itu yang sesuai dengan syariat. Makanya penting sebelum orang itu masuk ke dalam sholat, toharoh dulu diperhatikan. Toharoh tadi itu, najisnya disucikan, najis dari pakaiannya, dari tubuhnya, dari tempat dia sholat. Misalnya dia pakai sajadah, pakai sorban, ya alas apapun lah. Perhatikan dulu kesuciannya. Wudunya bagaimana? Karena dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang memperbaiki wudunya sempurna, sholatnya akan ikut sempurna insya Allah. Jadi sholat mengikuti wudunya. Mandi wajib juga begitu. Mandi yang wajib, mandi jenabat, ya, mandi yang perempuan setelah selesai dari haid ataupun nifas, ya ini penting. Jadi kalau mandinya itu sempurna, kemudian wudunya juga sempurna, sholatnya juga akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih fokus lagi. Begitu. Jadi pertama dari wudu dulu, menyempurnakan wudu. Makanya beliau Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar Al-Jufri beliau memulai apa? فَإِذَا تَطَهَّرَ مِنَ الْأَكْدَارِ وَخَلَعَ رِبْغَةَ الْأَغْيَارِ قَامَ بِمَحْضِ الذِّلَّةِ وَالْإِنْكِسَارِ لِهَيْبَةِ الْمَلِكِ الْقَهَّارِ وَعِزَّةِ الْعَزِيزِ الْجَبَّارِ. Maka jika seorang yang hendak sholat sudah betul-betul dia melakukan toharah, bersuci, lebih-lebih bersuci yang daripada hati, ya, supaya dia fokus. Makanya kan jadi kalau bisa disimpulkan, membersihkan 3 ini. Pertama tadi dari najis, ya, dari najis dari pakaian, tubuh, tempat dia sholat. Pertama dari najis. Yang kedua, ya, dia mensucikan hatinya, Jadi yang zahir sudah dibersihkan, disucikan. Kemudian yang batin hatinya. Kemudian yang ketiga, pikiran. Pikirannya harus fokus. Jangan dia dalam keadaan kekenyangan sholat, gak fokus. Dalam keadaan kelaparan dia sholat, gak fokus. Ya, kecuali puasa ya. Puasa, ya kan sudah ada sahur, sudah ada buka. Insya Allah dikasih kekuatan oleh Allah. Makanya itu dalam fikih disebutkan menahan kencing, menahan buang air, ya. Saat emosi begitu ya, itu nggak fokus nanti sholatnya, ya kan? Makanya kan sampai pernah terjadi ketika makanan sudah siap di zaman Nabi Muhammad SAW, makanan malam sudah siap dan ini waktunya sholat isya. Nabi menyatakan apa? Qaddimul asya qablal isya. Dahulukan makan malam, ini sudah siap nih. Nanti akhirnya sholat nanti mikir makan malam ini nanti sudah siap ini. Atau nanti sudah dingin semuanya, makanannya nggak enak akhirnya. Ini lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita. Fokus dulu. Bahkan dalam zuhur ketika panas terik matahari yang luar biasa, Nabi Muhammad sampai mengakhirkan. Sampai terik mataharinya nggak begitu panas sekali. Karena nanti itu akan bisa merubah fokus. Nggak fokus nanti akhirnya orangnya. Gitu ya. Kecuali zaman sekarang ya, masjid banyak yang pakai AC ya. Pakai kipas angin, masjidnya nggak langsung langit. Kalau Nabi zaman dulu kan masjidnya langsung langit. Jadi langsung ke kepala, langsung ke mata, nyentrong begitu mataharinya.
Ini maksudnya sampai seperti itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam perhatiannya. Jadi sholat ini dalam betul-betul keadaan yang fokus, keadaan yang fokus. Jadi 3 tadi ya, zahirnya bersih, batinnya, hatinya bersih, pikirannya juga bersih. Jadi fokus dia, betul-betul sholat kosong, hanya yang difikirkan Allah Subhanahu Wa Taala sholatnya. Dia setelah dia bersuci, kata beliau, kemudian dia merasa dirinya hina, dirinya kotor, dirinya itu tidak punya kedudukan apapun di sisi Allah, sangat-sangat hina. Kenapa? Karena dia sekarang berada di haibah, kewibawaan Al-Malik, Maliki Yaumiddin, Malikin Nas, yang rajanya manusia, rajanya alam semesta, ya, raja nanti di hari kiamat, kemuliaan Allah, di hadapan kemuliaan Allah. Maka betul-betul fayakhda', dia betul-betul tunduk di Sultanil Jalal, kepada raja yang betul-betul memiliki kewibawaan. Makanya di antara para ulama, para masyayikh, para aulia, para wali, di antaranya Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu taala anhu, beliau kalau mau sholat itu betul-betul ketakutan. Ditanya, kenapa engkau kok ketakutan sampai seperti ini? Jadi ketika wudhu, ketika mau sholat itu betul-betul ketakutan. Kenapa? Alam ta'rifu baina yaday man unaji, atau kama qala. Kalian nggak ngerti, ini saya mau menghadap siapa ini? Ya kalau kita, ya nggak semuanya ya, ada orang-orang itu yang menyepelekan begitu. Ini sholat menghadap siapa tuh disepelekan. Ya, dia pakai kaos biasa, mungkin nggak rapi pakaiannya, nggak wangi, ya mulutnya bau, nggak perhatian, mungkin pecinya miring, sarungnya miring, nggak bersih. Dulu tuh sampai ada ulama itu ya setiap mau sholat, tiap 5 waktu mandi menghadap Allah, mandi tiap 5 waktu. Padahal nggak wajib mandi dia, mau menghadap Allah mandi, menghadap Allah mandi, begitu. Pakai minyak wangi menghadap Allah SWT. Menghadap bos kita aja kita rapi, laporannya semua rapi, kan begitu. Ini mau menghadap Allah, mau munajat kepada Allah, komunikasi dengan Allah dalam keadaan yang nggak baik. Ya, harusnya lebih baik daripada kita menghadap kepada manusia, bos kita, pemimpin kita, atasan kita. Ya, menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kan begitu. Menghadap Allah. Wa yulahid ma'syuqal jamal, dan dia betul-betul full pikirannya, hatinya rindu kepada keindahan Allah. Karena Allah itu innallaha jamil, sungguhnya Allah itu indah, yuhibbul jamal, Allah mencintai keindahan. Yaitu kalau kita sholat dalam keadaan kita itu indah, kita menghadap yang maha indah, ajib jadinya, istimewa, mumtaz, perfect jadinya. Masa menghadap yang indah kita nggak bener, kan begitu. Wa yatadarra' bid-du'a wal ibtihal bit-tathbit baina yadayil kabiril muta'al. Dan dia betul-betul bertadarru'. Betul-betul dia tadi itu, di samping dia tadi itu setelah bersuci, kemudian dia merasa dirinya hina, rendah, kotor di hadapan kewibawaan Allah, dia merasa takut, dia tunduk, dan dia merindukan keindahan Allah. Dan juga dia di dalam sholatnya dia doa, dalam doanya, zikirnya, bacaan-bacaannya, dia dalam keadaan betul-betul meresapi. Karena sholat itu apa sih? Sholat itu doa. Ad-du'a mukhul ibadah, kata Nabi. Doa itu otaknya ibadah. Manusia tidak punya otak, gila gitu. Ibadah nggak ada otaknya, ibadahnya gila. Nah, apa otaknya ibadah? Otaknya ibadah adalah doa ya. Dan sholat definisinya adalah apa? Doa. Sholat itu doa definisinya. Ya kan, definisi ada yang lugatan, ada yang syar'an, ada yang secara bahasa, ada yang secara syariat. Artinya doa. Sholat ini doa. Dan doa yang paling mustajab doa saat sholat. Makanya hamba yang paling dicintai Allah adalah
yang dalam keadaan dia sujud dalam sholatnya. Bacaan Quran yang paling afdol, bacaan dalam apa? Dalam sholat. Makanya banyak ulama-ulama dulu menghatamkan Quran dalam sholatnya. Yang sering dilakukan juga sholat tarawih misalnya, sholat tarawih menghatamkan Al-Quran. Itu dilakukan oleh orang-orang dulu karena paling afdol, pahalanya berbeda ya, kalau di luar sholat. Bayangkan kalau kita di luar sholat saja, satu huruf itu 10 pahala. Bayangkan di dalam sholat. Nah, luar biasa. Maka dia betul-betul meresapi bacaan-bacaan sholatnya, doanya. Betul-betul dia beribtihal, ya, teguh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha luhur. Jadi ini yang dilakukan seseorang sebelum dia masuk ke dalam sholatnya. Mudah-mudahan hal-hal ini yang disampaikan ini bisa kita lakukan sebelum kita masuk sholat. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.